Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini kita mau masak menu yang istimewa lagi ya teman-teman. Seafood saus asam manis. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Ada 500 gram udang yang sudah dibuang kepalanya dan sudah dicuci bersih. Lalu ada kepiting yang sudah direbus ya teman-teman, jadi sudah matang. Ada jagung manis, lalu ada cabai merah keriting, cabai hijau keriting, bawang putih, bawang bombay, bawang daun, dan 1 ruas jahe ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan bahan yang untuk bumbu irisnya ya. Di sini saya menggunakan setengah biji bawang bombay teman-teman. Jadi bawang bombaynya juga menyesuaikan dengan sedikitnya bahan atau banyaknya bahan ya. Karena bawang bombaynya agak besar, jadi saya menggunakan separuh aja ya teman-teman. Lalu untuk bawang putihnya, ini saya menggunakan bawang putihnya 3 siung aja ya teman-teman. Lalu kita iris dan kita cincang agak kasar aja ya. Selanjutnya kita iris juga maksud saya cabai merah hijau atau cabai merah besarnya ya teman-teman. Boleh menggunakan atau menambahkan cabai rawit yang merah ya kalau suka pedas ya teman-teman. Untuk jahenya di sini saya cuma mengiris tipis-tipis aja teman-teman, tapi boleh juga digeprek aja ya kalau teman-teman suka. Lalu tambahkan juga 1 batang daun bawang ya teman-teman. Daun bawangnya ini kita iris tipis-tipis atau mau diiris serong agak kasar, itu sesuai selera teman-teman aja ya. Lalu kita siapkan untuk bahan sausnya ya teman-teman. Tambahkan 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan saus tomat, atau bisa juga menambahkan lebih dari takaran yang saya gunakan ya teman-teman. Lalu kita tambahkan juga, bila suka pedas, tambahkan juga 2 sendok makan saus sambal ya teman-teman. Saus sambalnya bisa di skip ya teman-teman kalau teman-teman punya anak yang masih kecil belum bisa makan pedas, di skip aja ya. Lalu tambahkan 1 sendok makan cuka ya teman-teman, karena ini saus asam manis ya, jadi rasanya nanti ada asamnya, ada manisnya ya teman-teman. Kita aduk semuanya sampai saus-sausannya ini tercampur rata ya. Lalu siapkan wajan. Ini saya menggunakan wajan yang agak besar ya teman-teman, karena ini untuk porsi yang biasanya saya masak untuk 3 orang. Kali ini saya masak agak banyak ya teman-teman. Lalu setelah minyaknya panas, kita tumis bawang bombaynya dulu ya. Kita tumis bawang bombaynya sampai bawang bombaynya ini layu dan sudah berbau harum ya teman-teman. Biasanya seafood saus asam manis ini kalau kita beli di luar atau makan di resto itu harganya mahal sekali ya teman-teman. Tapi kalau kita di rumah ada bahan-bahannya seperti ada udang, ada cumi, atau ada kepiting, kita bisa mengolahnya sendiri ya teman-teman. Lalu kita masukkan
yang bawang putih yang sudah kita cincang kasar tadi ya teman-teman. Lalu tambahkan juga duo cabenya ya, cabai hijau keriting dan cabai hijau merahnya teman-teman. Kalau mau pedas lagi boleh ditambahkan dengan cabai rawit merah ya, itu sesuai selera teman-teman aja. Lalu tambahkan juga irisan atau jahe yang sudah digeprek ya teman-teman. Ini aromanya sudah wangi banget ya dapurnya, padahal baru dimasukkan bumbunya ya teman-teman. Lalu setelah bumbunya matang, kita masukkan jagung yang sudah kita potong-potong ya teman-teman, karena jagungnya ini membutuhkan sedikit waktu ya, jadi kita masak dulu jagungnya supaya matang dan tidak terlalu keras ya teman-teman. Jangan lupa beri sedikit air ya supaya jagungnya cepat matang. Lalu tambahkan udang yang sudah kita cuci bersih tadi ya teman-teman. Ini udangnya bagian kepalanya saya buang, tapi bagian kulitnya masih ada ya teman-teman. Jadi nanti bisa juga kalau teman-teman punya anak kecil, udangnya ini boleh dikupas ya. Jadi pada saat makannya itu tidak ribet lagi untuk ngupas-ngupasnya. Ini kita masak aja sampai udangnya ini berubah warna ya. Kalau masak udang itu tidak perlu terlalu lama teman-teman. Yang penting sudah berubah warna seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Lalu kita tambahkan saus-sausannya tadi yang sudah kita buat di awal ya teman-teman. Untuk saus atau takaran sausnya ini bisa ditambahkan atau dikurangi tergantung dengan banyaknya bahan ya teman-teman. Kalau misalnya kurang dari bahan yang saya gunakan, atau teman-teman bisa melihatnya atau membacanya di deskripsi nanti ya, itu bisa ditambah atau dikurangin dari takaran yang saya tulis ya teman-teman. Ini kita aduk aja sampai bumbu tadi atau sausnya tadi sudah tercampur rata ya. Lalu tambahkan bumbu penyedap seperti lada bubuk, kaldu bubuk, kaldu jamur, dan jangan lupa tambahkan sedikit aja garamnya ya teman-teman, karena pada saat membuat sausnya tadi itu sausnya sudah mengandung garamnya. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula ya teman-teman, supaya nanti rasanya itu balance ya, ada manisnya, ada kecutnya, jadi seger ya teman-teman. Ini kita aduk lagi sampai bumbu-bumbu penyedapnya tadi sudah larut ya teman-teman. Lalu tambahkan, biar sedap, tambahkan daun bawang ya teman-teman. Ini daun bawangnya mengeluarkan aroma yang khas ya kalau kita tambahkan pada masakan ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengentalkan kuahnya, kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air ya teman-teman. Untuk kekentalannya sesuai selera teman-teman aja ya. Lalu biangnya atau peran utamanya dalam masakan kita kali ini yaitu kepitingnya. Ini kita masukkan di akhir ya teman-teman, karena kepitingnya sudah kita rebus sampai matang. Lalu saya belah jadi 2 ya, jadi bagian capitnya atau bagian apa namanya ya teman-teman, iya bagian cangkangnya itu lebih mudah nanti untuk memakannya ya kalau sudah dibelah seperti ini. Ini kita masak sebentar aja ya, karena kepitingnya sudah mateng ya, jadi cuman
menyampurkan aja dengan saus atau bumbu-bumbunya. Setelah matang kita angkat, lalu kita siap untuk menyajikan untuk seluruh keluarga kita ya teman-teman. Ini porsinya agak banyak ya, untuk kira-kira 5 orang dewasa ya teman-teman. Ini kita tinggal tambahkan dengan nasi panas, pasti rasanya enak banget teman-teman. Jadi tidak perlu lagi beli di restoran yang mahal, kita bisa mengolahnya sendiri ya. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian mau mencobanya. Assalamualaikum.